Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Azura Rivalani Afrizan dengan NIM 3110200064 dari SGD 10. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan pemeriksaan internal dan eksternal untuk perawatan ortodontik. Selamat menyaksikan. Selanjutnya adalah pemakaian alat pelindung diri. Yang pertama menggunakan masker. Kaitkan dibawa ke belakang. Setelah itu memakai sarung tangan atau handscoon di kedua tangan, kanan dan kiri. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam dok. Ya, sebelumnya saya Dokter Nita. Ya. Untuk Mas ini siapa namanya? Dokter. Malah dokter. Fahri dok. Iya, semuanya. Sorry. Dokter Hewan. Ya. Sorry. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam dok. Ya, sebelumnya saya Dokter Nita yang akan menangani Mas hari ini. Untuk Mas ini siapa namanya? Fahri dok. Oke, Fahri. Mas Fahri usianya berapa Mas? Usianya 22. 22. Oke, pekerjaannya apa nih Mas? Mahasiswa. Masih mahasiswa ya. Untuk nama ayahnya Mas? Sarino. Untuk nama ibunya? Jarwati. Sebelumnya nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan internal dan eksternal ya Mas. Oh iya dok, silahkan. Terima kasih. Oke, sama-sama dokter. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan ekstraoral dengan mengukur bentuk kepala. Di sini dengan menggunakan spreading caliper untuk mengukur panjang kepala dan juga lebar kepala. Namun saya tidak memiliki spreading caliper sehingga saya menggunakan penggaris biasa dan juga dengan mengukur dari foto ukuran 10R. Untuk yang ini adalah mengukur panjang kepalanya terlebih dahulu, yaitu dari glabella hingga occipital. Setelah diukur, untuk panjang kepala dari pasien ini yaitu 17 cm atau 170 mm. Selanjutnya yaitu pengukuran lebar kepala, yaitu jarak horizontal terlebar antara puncak supramastoidea dan juga zigomatik kanan dan kirinya. Setelah diukur, untuk lebar kepala dari pasien yaitu 169 mm. Artinya untuk indeks kepala dari pasien yaitu 99,4 dan kesimpulannya adalah kepala pasien ini adalah brachycephaly atau bentuk kepala lebar dan pendek. Selanjutnya ada pemeriksaan ekstraoral bentuk wajah dengan menggunakan sliding caliper untuk mengukur panjang muka dan juga lebar muka. Di sini saya tidak mempunyai sliding caliper sehingga saya menggunakan jangka sorong. Untuk panjang muka itu diambil dari nasion dan juga genasionnya. Untuk pasien ini didapati untuk panjang mukanya yaitu 146 mm. Setelah itu diukur juga lebar mukanya, yaitu jarak antara zigomatik kanan dan juga zigomatik kiri. Di sini saya menggunakan penggaris biasa. Lalu ditarik garis dan didapati lebar mukanya yaitu 168 mm. Sehingga kita masukkan ke indeks wajah yaitu 86,9 yang mana artinya wajah pasien merupakan mesoprosop atau bentuk wajah normal. Selanjutnya, analisis proporsi wajah bidang vertikal. Proporsi wajah yang seimbang dapat dibagi menjadi 3 bagian sama besar yang menggunakan 4 garis horizontal. Untuk garisnya masing-masing melewati yang pertama, garis tepi rambut pada dahi atau trision. Yang kedua, yaitu glabella.
Lalu yang ketiga di subnasal. Dan yang keempat di menton. Untuk kesimpulan pada pasien yaitu wajahnya tidak proporsional. Selanjutnya yaitu analisis proporsi wajah bidang horizontal. Jadi proporsi wajah yang seimbang dapat juga dibagi menjadi 5 bagian sama besar menggunakan 6 garis vertikal yang melewati yang pertama tepi luar daun telinga, kiri dan juga kanan. Setelah itu, tepi mata bagian luar, kiri dan kanan juga. Dan yang terakhir, tepi mata bagian dalam, kiri dan kanan. Sama rata. Untuk kesimpulan dari pasien yaitu wajahnya tidak proporsional. Selanjutnya, analisis asimetri wajah dapat menggunakan 2 garis horizontal. Garis pertama yang melewati pupil kiri dan kanan pasien. Untuk garis yang kedua yaitu melewati titik stomion kanan dan juga kiri. Dan 1 garis vertikal yang melewati philtrum. Seperti pada video. Untuk kesimpulan wajah pasien yaitu tidak simetris. Selanjutnya yaitu analisis profil wajah dari tampak samping. Untuk analisis profil wajah yang dilakukan dengan titik-titik yang diamati, yaitu yang pertama ada glabella. Ini adalah titik terdepan dari os frontalis pada bidang mid-sagittal setinggi orbital ridge. Lalu yang kedua yaitu upper lip contour atau ULC. Dan yang ketiga yaitu pogonion jaringan lunak. Ini adalah titik terdepan dari dagu pada bidang median. Setelah itu, titik-titik ini akan dihubungkan membentuk 2 garis, yaitu glabella kepada upper lip contour dan juga upper lip contour kepada pogonion. Berdasarkan pertemuan 2 garis tersebut, maka kesimpulan analisis profil wajah pasien yaitu tipe wajah konveks, yaitu di mana titik pertemuan berada di belakang garis proyeksi glabella dan pogonion jaringan lunak. Selanjutnya ada pemeriksaan ekstraoral sendi temporomandibular. Jadi pemeriksaan TMJ pada pasien dimaksudkan untuk mencari gangguan pada TMJ pada saat gerakan membuka dan menutup mulut, seperti misalnya adanya clicking, adanya krepitasi, atau adanya nyeri, atau misalnya adanya keterbatasan pembukaan rahang. Ini dapat diukur dari jarak intersisal pada saat pasien membuka mulut maksimal. Untuk di sini saya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan apakah ada bunyi clicking atau krepitasi pada pasien. Dan disimpulkan pasien memiliki clicking pada TMJ-nya. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan bibir posisi istirahat. Untuk bibir pasien yaitu kompeten karena kondisi bibirnya itu menutup secara rileks. Selanjutnya ada pemeriksaan extraoral freeway space. Ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jarak interoklusal pasien pada saat posisi istirahat. Untuk tahapannya yang pertama tadi diberi titik pada ujung hidung dan juga pogonion pasien.
Setelah itu dilakukan pengukuran yang pertama pada saat posisi pasiennya istirahat atau rest vertical dimension dengan jangka sorong. Maka diukur jarak antara ujung hidung dan juga pogonionnya. Untuk pengukuran yang kedua dilakukan pada saat pasien oklusi sentrik atau occlusion vertical dimension dengan jangka sorong. Ukurlah jarak antara ujung hidung dan juga pogonionnya lagi. Setelah itu catat selisih pengukuran dari kedua pengukuran tadi, maka didapatlah untuk freeway space pasien yaitu 5 mm. Selanjutnya pemeriksaan path of closure. Ini adalah gerakan mandibula dari posisi rat ke oklusi habitual. Untuk yang pertama ada forward part of closure, jadi pasien diminta untuk menggerakkan mandibula ke arah depan. Setelah itu ada backward part of closure, di sini adalah pasien diminta menggerakkan mandibula ke arah belakang. Setelah itu ada lateral part of closure, di sini pasien diminta untuk menggerakkan mandibula ke arah lateral kiri dan juga kanan. Dan untuk kesimpulan pasien yaitu path of closure-nya normal. Selanjutnya ada pemeriksaan OHIS atau kebersihan rongga mulut pasien dengan menggunakan rumus yaitu indeks debris ditambah indeks calculus. Selanjutnya ada pemeriksaan intraoral lidah. Untuk pemeriksaan lidah ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah adanya kelainan, peradangan, atau lesi pada lidah yang akan menghambat perawatan ortodontik yang akan dilakukan nantinya. Pasien diminta untuk menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri, lalu juga ke atas dan ke bawah. Untuk kesimpulan dari lidah pasien yaitu normal. Selanjutnya ada pemeriksaan intraoral palatum. Pemeriksaan pada palatum ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah adanya kelainan dan juga untuk mengetahui ukuran dari kedalaman palatum. Untuk palatum pasien yaitu normal. Selanjutnya ada pemeriksaan intraoral gingiva. Pemeriksaan gingiva ini bertujuan untuk melihat bentuk dari gingiva atau ada tidaknya inflamasi, resesi, dan lesi pada gingiva, sehingga dapat diketahui apakah kondisi gingiva akan mengganggu jalannya perawatan ortodontik yang akan dilakukan. Untuk pasien, gingivanya yaitu normal. Setelah itu ada pemeriksaan intraoral mukosa. Untuk pemeriksaan mukosa pada pasien dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya peradangan, lesi, dan tumor pada mukosa yang akan menghambat jalannya perawatan. Untuk mukosa pada pasien yaitu normal. Selanjutnya pemeriksaan frenulum. Untuk pemeriksaan frenulum dimaksudkan untuk melihat apakah adanya perlekatan frenulum yang menjadi faktor penyebab maloklusi. Untuk yang pertama ada pemeriksaan frenulum labii superior. Setelah itu frenulum labii inferior. Dan juga frenulum lingualis. Untuk frenulum pada pasien yaitu ketiganya normal. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk pola atrisi. Untuk pemeriksaan pola atrisi ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan buruk yang dilakukan pasien yang sehubungan dengan kasus maloklusi yang dialami. Untuk pola atrisi pasien yaitu normal. Ya baik Mas Fahri, selanjutnya ini pemeriksaan fonetik. Nanti saya menyebutkan beberapa huruf, nanti Mas Fahri mengikuti ya. Baik dok. Pertama ada S, Z, Z, T, T, D, D, L, L, V, V, D, S, C. D, S, C, Sekali lagi Mas, D, S, C. D, S, C. Oke, makasih Mas. Oke dok, sama-sama. Dan yang terakhir ada pemeriksaan intraoral gigi geligi pasien. Ini diisi sesuai dengan kondisi gigi geligi pasien pada saat pemeriksaan. Tujuannya yaitu untuk melihat kondisi gigi pasien, lalu juga melihat malrelasi atau melihat malposisi gigi individual pada pasien. Lalu jika misalnya ada
malrelasi berupa misalnya open bite anterior atau edge to edge bisa dituliskan di formulir pemeriksaan. Pada pasien mengalami open bite posterior,